Nah ini dikatakan orang itu istiqomah atau konsisten. Hanya saja kita diperintahkan istiqomah sampai meninggal dunia. Istiqomah sampai meninggal dunia. Itu Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu al-yakin atau kematian itu sendiri. Atau kematian itu sendiri. Dan ini berarti memang kita harus sekali berpegang pada kebenaran, harus berpegang terus. Tidak boleh sehari ini imannya bagus, besok dikendorin. Atau hari ini sholat, kemudian besok tidak sholat. Atau hari ini tepat waktu, besok tidak tepat waktu. Hari ini misalnya zikir pagi, besok tidak zikir pagi. Tidak seperti itu. Allah menyuruh kita agar selalu istiqamah dalam menjaga setiap amal-amal tersebut. Demikian juga dengan meninggalkan hal-hal yang diharamkan dalam agama. Maka kita dianjurkan agar meninggalkan ya, secara konsisten dan komitmen. Kalau tadi ayatnya wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin disebutkan dalam surah Al-Hijr. Ayat terakhir, ayat 99 ya. Surah Al-Hijr surah nomor 15. Ya, itu yang Allah jadikan sebagai perintah kepada kita agar bagaimana kita istiqamah dalam mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Sekali lagi surah Al-Hijr, surah nomor 15 ayat terakhirnya. Dia 99 ayat 99-nya Allah mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai engkau meraih atau sampai pada kematian. Hasan Basri berkata rahimahullah, seorang ulama tabi'in, seharusnya setiap muslim dan muslimah itu mengetahui dan menyadari kalau ketaatan kepada Allah dalam mengerjakan perintah ataupun meninggalkan larangan tidak akan pernah berhenti sampai kematian datang kepadanya. Jadi nggak boleh kita setengah-setengah. Ya, yang biasa membuat orang tidak bisa istiqomah, tidak konsisten karena dia pikir saat itu saja dia beribadah, saat itu saja dia khusyuk, saat itu saja dia berdoa, dia berzikir, dia bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, setelahnya selesai. Nah itu kan banyak nampak setelah Ramadan seperti ini. Pas Ramadan kemarin komitmen dia menjalankan, tapi begitu Idul Fitri, lisannya bilang Alhamdulillah, tapi salah tempat. Karena Alhamdulillah seakan-akan lepas dari penjara ibadah. Alhamdulillah tidak lagi puasa, tidak lagi baca Quran, tidak lagi terawih. Berarti dia ibadahnya musiman. Dia hanya sekedar menyembah Allah di waktu itu, setelahnya dia tidak mau lagi menjalankan. Nah ini kalau ada prinsip ini dalam diri Bapak Ibu sekalian, nanti membuat kita tidak bisa istiqamah. Jadi dari awal tanamkan dalam diri kita akan selalu menyembah Allah di mana dan kapanpun kita berada, selalu sama. Tidak boleh seorang muslim yang misalnya pakai jilbab tutup aurat di Indonesia, begitu ke Eropa rekreasi sama keluarganya, tiba-tiba buka jilbabnya misalnya. Itu tidak komitmen dalam masalah seperti ini. Ini bukan sifat orang-orang beriman. Nah ini poin yang kita akan titik beratkan. Makanya Hasan Basri mengatakan beramallah karena Allah tidak jadikan akhir amal itu bagi seorang muslim kecuali kematiannya. Kalau mati baru kemudian dia berhenti beramal. Karena memang saat itu tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Kalau seandainya orang-orang beriman itu yang komitmen, yang istiqamah semasa hidupnya disuruh beramal lagi setelah meninggal, tetap akan dia beramal. Tapi memang sudah berhenti dengan kematian, berarti tidak ada lagi puasa, nggak ada lagi sholat, nggak ada lagi zikir. Udah tinggal menerima hasil panen dari amal-amalnya. Nah itu kurang lebih gambaran tentang masalah istiqamah. Dan Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan dalam Majmu' Fatwa beliau, bahwasanya istiqamah itu bagian daripada karamah wali. Atau karamahnya, ya, kelebihan yang Allah berikan kepada wali-walinya. Yang paling baik, ya, orang itu bisa dinilai kalau dia adalah wali Allah, kalau dia istiqamah dalam berpegang teguh pada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sibuk dari ibadah ke ibadah yang lain. Gelisah hatinya setelah azan sholat duhur kayak tadi, dia gelisah kalau dia telat nanti sholat asar. Selalu dia komitmen sebelum asar sudah siap untuk sholat. Begitu juga menunggu lagi maghrib, menunggu lagi isya. Tidur pun tidak mau ketinggalan subuhnya besok. Dia selalu merasa gelisah kalau dia belum mengerjakan perintah agama tersebut sampai dia meninggal dunia. Maka itu namanya karamah wali. Ya. Jadi bukan karamah wali itu orang terbang di atas udara, jalan di atas air, kebal dengan senjata, bukan itu. Tapi di saat orang itu istiqamah dalam mengerjakan atau konsisten mengerjakan ketaatan dan meninggalkan dosa, maka itu namanya istiqamah.
Baik, kita akan bacakan dulu apa yang ditulis oleh penulis. Seperti biasa nanti kita akan coba tambahkan dengan banyak syarah dan penjelasan. Di halaman 18, ya, di poin keempat dari 44 kiat selamat dari azab kubur atau sukses di alam kubur. Penulis mengangkat firman Allah Subhanahu wa taala surah Fussilat ayat 30 sampai 32. Saya akan bacakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim." Terjemahannya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rob kami ialah Allah, mengatakan dengan lisannya, dia selalu renungi dengan fikirannya dan dia yakini dalam hatinya, Tuhanku Allah, tidak ada yang menciptakan semua ini terjangkau atau terjangkau oleh mata kita kecuali Allah. Lalu dia kemudian berpegang teguh pada keyakinannya itu, sehingga dia selalu mengikuti apa yang Allah inginkan, menjauhi apa yang Allah larang. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rob kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, istiqomah dengan itu, maka para malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan jangan kamu merasa bersedih. Ini maksudnya turunnya di saat Bapak Ibu akan menghadapi kematian. Ya, sebelum ruhnya dicabut, maka akan ada malaikat-malaikat yang datang, kemudian menyampaikan ini kepada kita kalau kita istiqomah. Janganlah kalian takut dan jangan kalian merasa sedih. Dan berbahagialah kalian dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Ya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dari ayat potongan ayat ini, kalau orang yang istiqomah dipastikan akan mendapatkan apa yang Allah janjikan. Pertama, dia akan bertemu dengan malaikat-malaikat, kemudian malaikat itu akan menyampaikan kepadanya poin-poin ini. Ada 3 poin. Jangan kalian takut. Maksudnya jangan takut menghadapi setelah proses pencabutan ruh, nanti hidup di kuburan, di alam barzah, hari kebangkitan. Tidak usah takut. Tidak usah takut dengan neraka juga, karena kalian akan selamat. Kemudian yang kedua, jangan kalian bersedih. Maknanya jangan sedih meninggalkan kerabat-kerabat dan kekasih kalian di dunia. Anak, suami, istri, orang tua, harta yang sudah kita ada misalnya rumah. Tidak usah khawatir karena Allah akan menggantinya. Allah akan mengurusnya, bukan kita lagi. Jadi dengan ini fahami baik-baik. Kalaupun kita meninggal nggak usah, atau semasa hidup nggak usah kita pikir nanti kalau saya meninggal anak saya seperti apa. Itu bukan urusan kita. Nanti pasangan saya seperti apa itu bukan. Kita cuma bertugas sampai ajal datang. Selebihnya selesai. Bukan urusan kita lagi. Mereka mau seperti apa ada Tuhan yang mengurusnya. Nah ini maknanya jangan kalian sedih. Ini tafsirnya dan ini maknanya yang sangat tepat. Ini juga disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir beliau, tafsir Quran Al-Azim. Kemudian yang ketiga, malaikat akan mengatakan terimalah berita gembira karena setelah dicabut ruh kalian akan sudah menuju ke surga yang abadi. Nah, pernah dalam sebuah hadis sebelum kita lanjutkan terjemahan ayat ini, Nabi SAW bersabda kepada para sahabat, siapa yang rindu ingin bertemu dengan Allah, Allah akan rindu bertemu dengannya. Siapa yang benci bertemu dengan Allah, Allah akan benci bertemu dengannya. Maka umumnya sahabat sedih mendengar hadis ini, termasuk Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Waktu Nabi SAW masuk ke dalam rumah beliau, lalu melihat Aisyah sedih, Nabi tanya, kenapa Aisyah? Kata Aisyah, ya Rasulullah, apakah berarti kalau kami takut mati? Karena semua orang kalau ditanya mau mati nggak, orang merasa khawatir karena dia belum tahu apa itu mati. Ya. Kemudian apakah orang itu, kata beliau, apakah orang kalau takut mati berarti takut ingin bertemu dengan Allah sehingga Allah pun benci bertemu dengannya? Kata Nabi SAW, bukan begitu hai Aisyah. Tetapi orang-orang beriman kalau akan meninggal dunia, sebelum ruh kita dicabut, entah berapa menit, berapa detik sebelumnya kita tidak tahu. Tapi yang jelas sebelum ruh dicabut oleh malaikat maut akan datang malaikat-malaikat yang lain selain malaikat maut yang menyampaikan kepada kita, yang itu cuma kita sendiri yang lihat. Ini loh sholatmu, ini loh puasamu, dilihatkan semua amal baiknya. Dan dengan ini kau akan dapat surga, diperlihatkan surganya. Ini nanti tempat kamu di sana. Karena itu dia ingin sekali cepat mati. Orang mukmin itu nanti akan rindu ingin mati cepat karena ingin bertemu dengan Allah. Allah pun rindu bertemu dengannya.
Sebaliknya orang kafir, orang munafik, orang musyrik, atau orang yang banyak dosanya tidak pernah beramal soleh, maka mereka akan didatangi oleh malaikat-malaikat yang menunjukkan kepada mereka dosa-dosanya. Ini loh riba, ini mencurimu, ini membunuh, ini begini, itu begitu, dilihatkan semua. Karena ini kau akan masuk ke dalam neraka, dilihatkan nerakanya. Karena itu mereka benci ingin bertemu dengan Allah, Allah pun benci bertemu dengannya. Nah, jadi seperti itu gambaran orang kalau mau beriman. Ini Allah tekankan dalam surah Fussilat ini. Jadi malaikat-malaikat akan datang menyampaikan kepada kita amal-amal yang pernah kita kerjakan. Ibu dan bapak nanti akan lihat nih di majelis ilmu seperti ini. Oh dulu waktu itu ya, hari ini saya di majelis ilmu itu. Oh dulu ya saya di masjid sana. Oh dulu ya saya umroh. Yang ikhlas-ikhlas semua karena Allah. Tidak ada indikasi dunianya, maka akan diperlihatkan. Kemudian akan diberikan gambaran karena ini kau akan dapat balasan ini. Jadi orang beriman kalau sudah faham tentang makna tafsir surah Fussilat ayat 30 ini, dia tidak akan pernah khawatir dengan mati. Makanya Bilal radhiyallahu anhu waktu ditanya, bagaimana pendapat anda tentang kematian? Dia mengatakan, marhaban bil maut, selamat datang kematian. Karena mati itu, Bapak Ibu sekalian, adalah pintu, satu-satunya pintu bagi orang beriman untuk menuju ke surga abadi. Kalau sebelum mati kita nggak akan lihat surga kita. Berarti mati nggak perlu dikhawatirkan. Yang penting kita bagaimana minta kepada Allah agar matinya husnul khatimah. Ya, kita minta agar ditutup dengan amal-amal yang baik. Ingat, Allah akan menilai kebaikan seseorang dari akhir amalnya. Akhir amal. Jangan ibu dan bapak istiqomah 10 tahun, 20 tahun, pas hari kematian lagi minum khamr, lagi berzina, lagi ini dan itu. Ya. Jadi memang harus sampai meninggal dunia. Seperti itulah. Jadi kalau mau tahu orang ini husnul khatimah atau su'ul khatimah, lihat amal-amal beberapa hari sebelum dia meninggal. Karena Allah subhanahu wa ta'ala akan menutup hidup seseorang dengan kebiasaan dia. Mungkin Bapak Ibu bisa rahasiakan nih. Ya. Depan orang kelihatan soleh dan soleha. Tapi di belakang fasik, jauh dari agama. Kemudian orang semua memuji, oh ini soleha banget nih, ini soleh gitu ya. Kalau dia mau meninggal baru ketahuan tuh. Beberapa hari sebelum dia meninggal, Allah akan biasakan dia mengulang-ulangi amal yang biasa dia kerjakan. Sehingga Allah tutup, misalnya dia ada orang meninggal lagi sholat malam. Oh berarti orang ini semasa hidupnya sholat malam terus nih. Orang ini lagi sedekah, habis sedekah meninggal dunia. Orang ini habis pengajian, isi pengajian atau dia hadir di pengajian terus meninggal. Misal orang itu umroh, haji atau apa saja. Maka berarti itu amal yang sering dia kerjakan ditutup. Sebaliknya kalau orang itu terbiasa dengan satu perbuatan dosa, sehebat apapun dia rahasiakan, terbongkar di saat itu. Dia meninggal di hotel lagi berzina, dia meninggal lagi mencuri, dia meninggal lagi narkotika, walaupun kelihatannya selama hidupnya dia rahasiakan. Nanti akan terbuka. Nah seperti itu. Ini yang dimaksud, saya ulangi lagi, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rob kami ialah Allah dengan lisannya dan fikirkan dengan fikirannya, lalu dia yakini dengan hatinya. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka atau istiqamah. Sudah, apa yang Allah perintahkan wajib atau sunnah dia sibuk dengan itu sampai mati. Dan apa yang Allah larang haram ataupun makruh ditinggalkan. Maka di saat menjelang mati akan turun kepada mereka malaikat-malaikat seraya mengatakan jangan kalian takut. Ingat tadi makna takut adalah takut menghadapi akhirat. Dan jangan kalian bersedih. Maksudnya bersedih meninggalkan orang-orang yang kalian cintai di dunia. Pasangan hidup, anak, orang tua. Allah akan urus mereka. Dan juga berbahagialah kalian dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Ya, Allah janjikan surga. Jadi setelah mati ini sudah akan kepada kehidupan abadi. Terlebih lagi kalau ada kerabat kita, pasangan hidup kita, anak kita, ternyata teman-teman kita adalah orang-orang juga yang muslim, yang mukmin meninggal dalam keadaan itu, maka pasti akan ketemu di surga. Tidak ada keraguan dalam masalah itu. Bahkan ada berita gembira dari Nabi SAW, beliau mengatakan tidak ada seseorang yang meninggal bayi, baru lahir atau dalam perut, selama sudah lewat 4 bulan ya, sudah ditiupkan ruh. Kemudian yang meninggal sangat tua, udah 100 tahun, 120 tahun misalnya umurnya, kecuali Allah akan bangkitkan dengan umur 33 tahun. Tidak ada lagi masa tua, tidak ada lagi masa anak-anak nanti di akhirat. Tidak ada lagi cacatnya fisik, tidak ada lagi kekurangan, semuanya kesempurnaan. Dan itu harus, kalau mau didapatkan harus melalui kematian. Kalau begitu tidak perlu khawatir dengan mati, yang penting kita sudah punya persiapan untuk itu. Kemudian dikatakan,
Allah berfirman di ayat 31-nya, kami adalah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Kalau kalian istiqomah, maka selama di dunia, kata Allah, kami akan penuhi kebutuhanmu. Gak usah khawatir, makan, minum, kalau sakit untuk sembuh, kami akan menjadi pelindungmu di dunia. Dan juga kami akan menjadi pelindungmu di akhirat. Syaratnya tadi awal potongan ayat, yang mengatakan Tuhanku Allah lalu istiqamah. Itu syaratnya. Kalau ini kita lakukan, tidak usah khawatir. Semua dunianya akan dipenuhi, akhiratnya akan dipenuhi. Kemudian dikatakan, kami pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan. Dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta. Di dunia dan di akhirat. Semua akan diberikan oleh Allah SWT. Jadi kalau mau resep paling mudah agar dipenuhi semua kebutuhannya ini. Istiqomah saja. Komitmen dengan keimanannya semua akan terpenuhi. Lalu dikatakan sebagai hidangan atau balasan bagimu dari Tuhanmu yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ya, jadi di dunia itu akan diberikan rezeki, di akhirat akan diberikan rezeki. Jadi kalau bapak ibu terutama ibu-ibu membaca surah Al-Imran menjelaskan bagaimana Maryam alaihissalam itu pelajaran luar biasa. Maryam itu terkenal wanita yang sangat suci dan pemalu. Ya, tidak pernah ngobrol sama laki-laki, tidak pernah buka auratnya. Artinya dia kalau keluar, hanya keluar kebutuhannya kembali lagi ke rumahnya. Saking begitunya, sampai di Masjid Aqsa itu ada satu tempat yang selalu dijadikan sebagai mihrabnya saja. Tiap hari ada buah-buahan yang tidak ada di Palestina. Tiap hari. Sampai Nabi Zakaria masuk ke dalam kamarnya, karena ini adalah obnya dia. Maka heran, dari mana kau dapat ini Maryam? Dia bilang dari Allah, dari sisi Allah. Ya. Ada juga seorang sahabat Nabi juga begitu, ditangkap oleh orang-orang Quraisy dan akan dihukum mati. Pada saat beliau sedang dipenjarakan di satu tempat, maka ada buah-buahan yang ada di penjaranya yang tidak ada di kota Mekah. Dia dengan leluasa memakan anggur dan buah-buah lain tidak ada sama sekali di Mekah. Dari mana di penjara? Orang Quraisy tidak mau memberikan makan kepada dia. Tapi dia mendapatkan itu. Ya. Jadi artinya Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan rezeki kepada orang-orang yang istiqomah. Jadi nggak usah khawatir. Ya. Jangan pernah setan bisikin kalau istiqomah, kalau lurus nanti mau dapat apa, nanti mau nikah sama siapa. Itu was-was syaitan semuanya. Ya. Justru sebaliknya ayat ini membantah. Baik, selanjutnya di paragraf setelah ayat ini dan ini penutupan dari apa yang ditulis oleh penulis ya. Pokok istiqomah kata beliau sebagaimana dikemukakan Ibnu Rajab rahimahullah. Ibnu Rajab nama seorang ulama. Istiqomah adalah kelurusan hati di atas tauhid. Komitmen tidak pernah berbuat kesyirikan. Yakin Tuhan Allah, berpegang pada itu. Udah nggak pernah bergantung lagi pada Tuhan-Tuhan yang lain. Mungkin Bapak Ibu bilang, saya komitmen kok Ustaz, saya tidak minta pada Tuhan-Tuhan yang lain. Tapi banyak sekali orang-orang kita yang tidak sadar terjerumus dalam syirik. Mereka menduakan Allah atau memperkenalkan Allah dengan makhluknya. Buktinya dalam sholat dia mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami minta tolong. Habis sholat minta kepada kuburan di sebelah masjidnya. Baru bilang, hai fulan, hai kiai fulan, hai syekh fulan, berikan kepadaku atau bantu aku atau sembuhkan aku. Berapa banyak di negara kita begitu. Dia tidak sadar itu syirik. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, saya heran melihat orang yang minta-minta pada kuburan yang dianggap wali, padahal orang yang dalam kuburan tersebut adalah manusia seperti dia, tapi sudah jadi tulang belulang. Apa yang bisa diberikan? Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW itu, karena memang semua nabi-nabi kalau meninggal, Bapak Ibu sekalian, dikubur di tempat mereka meninggal. Ini jawaban kalau ada yang mengatakan, kok kuburannya Nabi dalam rumah? Yang itu. Sementara umumnya kuburan kaum muslimin kan dilarang ada bangunannya, kan gitu. Karena memang nabi-nabi itu dikubur di mana mereka meninggal. Beda dengan kita. Kita meninggal di kamar, kita tetap dibawa ke pemakaman muslimin. Tapi kalau nabi-nabi tidak, meninggal di situ, dikubur di situ. Makanya Nabi SAW dikubur di kamarnya Aisyah. Bukan sengaja dibuatin bangunan, tidak. Kemudian selama kurang lebih mendekati 30 tahunan. Nabi SAW setelah meninggal, Aisyah masih hidup. Puluhan tahun. Ini ranjang tidurnya Aisyah, ini kuburannya Nabi. Belum pernah satupun riwayat Aisyah itu minta-minta pada kuburan Nabi. Atau bilang ya Rasulullah tolong saya, enggak ada. Enggak ada itu dalam satupun riwayat sahabat-sahabat datang minta sama Aisyah tanahnya Nabi. Sehingga tanahnya Nabi habis dikerok. Kemudian diganti dengan tanah baru. Di negara kita ada itu.
tanahnya dikerok diganti dengan tanah baru karena dianggap berkah. Kalau Nabi saja manusia mulia tidak pernah itu, puluhan tahun para sahabat tidak pernah kerjakan itu, maka bagaimana bisa kita lakukan? Ini contohnya saja. Atau dia pergi ke orang-orang yang mereka bilang di Indonesia orang pintar, ya, dikasihlah jimat untuk supaya suaminya lebih sayang, istrinya lebih sayang, laris dagangannya. Ini syirik kepada Allah, rusak tauhidnya. Berapa banyak pengusaha-pengusaha kita di pasar gitu kan, pasang kertas, pasang ini, atau dia supaya cantik pasang susuk dan segala macam. Ini syirik kepada Allah SWT. Tidak usah khawatir, bagaimanapun muka kita itu yang ciptakan Allah, bukan kita yang pilih kan. Allah akan datangkan orang yang suka dengan muka itu. Tidak usah khawatir. Kenapa harus melakukan hal-hal yang aneh-aneh, merubah-rubah ciptaan Allah dan segala macam. Banyak orang terlibat dalam pelanggaran tapi dia tidak sadar. Karena kurangnya kekuatan keyakinannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dikatakan, Ibnu Rajab mengatakan pokok istiqamah itu. Pokoknya dan dasarnya, pondasi dasarnya istiqamah adalah kelurusan hati di atas tauhid. Benar-benar mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana penafsiran Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan lainnya terhadap firman Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka atau istiqamah dalam surah Fussilat ayat 30 tadi, bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak menoleh kepada selain Allah. Tidak ada jimat-jimat, tidak ada patung-patung, tidak ada bergantung kepada selain Allah. Ini sering kita ingatkan dari poin yang pertama dari 44 kiat selamat atau sudah dalam kubur. Ibu dan bapak sekalian kalau lagi sehat, lagi banyak nikmat, maka yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan nikmat itu Allah, yang bisa pertahankan hanya Allah. Kalau kita sedang ada masalah nih, masalah apapun kita hadapi, kecil ataupun besar, penyakit, masalah terlilit utang dan segala macam, maka yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan masalah itu Allah, yang bisa mengeluarkan hanya Allah. Begitu saja poinnya sederhana. Jadi kembalikan selalu kepada Allah SWT. Makanya para sahabat kalau sendal mereka putus, mereka minta kepada Allah, ya Allah gantikan sendalku. Sendal pun minta kepada Sang Pencipta Allah. Memang Allah tidak akan lemparkan sendal dari langit. Ya. Sebagaimana kita kalau sakit mengatakan ya Allah sembuhin saya, Allah tidak akan lempar obat dari langit. Ya Allah mudahin jodoh saya, Allah enggak lemparkan manusia dari langit. Allah sudah buat sebuah sistem, biasa diistilahkan dengan sunnatullah. Sistem inilah yang harus kita lalui. Kita kalau lapar bilang, ya Allah saya lapar, hilangkan lapar saya. Tidak langsung hilang, tapi kita dapat makanan, sunat sistemnya adalah kita kunyah dulu makanan itu, ditelan melalui tenggorokan, masuk di usus, diproses, baru kemudian hilang laparnya. Nah itu sistem. Jadi apapun yang kita minta, Allah akan berikan jawabannya sesuai dengan sistem itu. Jadi kalau kita sakit, ya Allah sembuhin saya. Besok kita ketemu dengan seseorang, kenalan tanpa sengaja kita cerita. Saya kena penyakit ini, penyakit itu. Lalu dia bilang, oh setahu saya ada dokter yang bagus di sana. Kita ke sana, konsultasi cocok, resepnya cocok. Apakah dokter sama resep yang sembuhin? Tidak. Itu jawaban dari doa kita. Sistem yang Allah buat, kita terpandu ke dokter yang cocok, obat yang cocok sembuh. Gitu kan? Nah seperti itu pemahamannya. Baik, selanjutnya dikatakan, jika hati istiqamah di atas ma'rifatullah atau mengenal Allah, senantiasa takut kepada Allah, tidak mau melanggar karena takut Allah hukum, memuliakan Allah dengan cara patuh kepadanya, mengagungkannya, berzikir, baca Al-Quran, melakukan ketaatan-ketaatan, menyintainya, menginginkan dan berharap hanya kepadanya, berdoa dan bertawakal atau mengembalikan hasil dari usaha kepada Allah, serta berpaling dari selainnya, selain Allah, maka seluruh anggota tubuh akan ikut menjadi lurus di atas ketaatan kepada Allah. Karena hati adalah raja bagi anggota tubuh, sementara segenap anggota tubuh adalah bala tentaranya. Jika rajanya lurus, maka rakyat dan bala tentaranya juga akan lurus. Nah, jadi ini walaupun cuma 3 ayat surah Fussilat ayat 30-32 yang dijadikan sebagai dalil oleh penulis, tapi ini benar-benar memang memberikan jawaban kepada kita. Sudah bergabung padanya bagaimana mati yang baik dan bagaimana cara yang terbaik untuk mendapatkan nanti balasan surga. Dan kalau kita meninggal, seluruh kerabat kita akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga bagaimana kita bisa mendapatkan dan terpenuhi kebutuhan kita selama di dunia, cuma satu saja. Ikrarkan Tuhanku Allah, kemudian istiqamah. Yaudah, berpegang teguh pada apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Nah ini ditulis oleh penulis. Saya akan tambahkan beberapa informasi berhubungan dengan masalah ini. Banyak sekali ayat-ayat yang berhubungan dengan masalah istiqamah.
Yang pertama misalnya dalam surah Hud, ya, surah nomor 11 ayat 112. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, surah Hud, surah nomor 11 ayat 112. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak. Oleh karena itu istiqomalah hai Muhammad, ya, terhadap apa yang diperintahkan kepadamu, komitmen, konsisten. Sekali kita sudah tahu hukumnya, ingat ya, wajib dan sunnah. Puasa 6 hari Syawal, ya, puasa Senin Kamis, puasa Iyamul Bid, sunnah. Salat duha, salat malam, zikir pagi petang, sunnah. Tetapi tetap juga perintah agama. Jangan cuma bilang itu kan cuma sunnah. Ya, baik, berarti meninggalkan, tidak istiqomah berarti. Ya, harus sunnah juga dijaga. Dan saya sudah bilang tadi, garis bawah baik-baik. Kalau Bapak Ibu sibukkan diri dengan amal-amal sunnah, wajibnya otomatis terjaga. Tidak mungkin orang komitmen jaga sholat malam sama sholat dua lalu tidak sholat wajib. Tidak mungkin itu. Pasti sholat wajibnya akan lebih terjaga. Nah begitu juga dengan orang biasa puasa Senin Kamis, Ayyamul Bid. Nanti tiba Ramadan pasti terjaga. Otomatis. Orang yang rutin sedekah, zakatnya akan terjaga. Orang yang biasa umroh, hajinya akan lebih mudah. Kan begitu. Sama juga dengan meninggalkan hal-hal yang makruh. Makan dan minum berdiri kan makruh hukumnya. Ya. Maka ini kalau kita jaga misalnya, tidak kita lakukan. Tetap usahakan cari tempat duduk, makan dan minum sambil duduk misalnya. Ya. Maka yang wajib-wajib akan terjaga. Otomatis. Ya. Maksudnya hal-hal yang dilarang, yang haram akan lebih terjaga. Kita tidak akan lakukan. Tidak mungkin lagi makan babi atau yang haram itu sudah tidak mungkin. Karena dia peduli dengan hal-hal yang makruh saja, berarti yang haram pasti akan lebih dia jauhi. Nah seperti itu. Dan Allah SWT menekankan kepada Nabi Muhammad SAW juga seperti itu. Fastaqim kama umirt. Istiqamalah sebagaimana kau telah diperintahkan. Komitmen untuk menjaga perintah dan meninggalkan larangan. Dan siapapun yang taubat bersamamu. Siapa yang sudah kembali kepada Allah, ikuti itu. Kemudian dalam surah Asy-Syura, surah nomor 42 ayat 15 juga Allah mengingatkan tentang masalah istiqamah. Ini tambahannya, tidak ada di buku kita, tambahan syarah atau penjelasan tentang masalah istiqamah itu. Dalam surah Asy-Syura, surah nomor 42 ayat 15 berbunyi falidzalika fad'u wastaqim kama umirta wa la tattabi' ahwa'ahum. Al-ayat. Artinya, oleh karena itu berdakwalah kau hai Muhammad, sampaikanlah. Begitu juga berlaku pada semua umatnya yang sudah faham. Bapak Ibu yang sudah faham, jangan hanya melakukan sendiri, tapi dakwakan, sampaikan kepada orang lain. Dan ini salah satu kiat dan hadiah kalau saya melihat dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita untuk memperbanyak amal soleh. Kayak misalnya hadir taklim begini, sekarang ikut taklim dapat pahala. Asal dia ikhlas insya Allah kepada Allah dan semoga kita semua ikhlas. Ya. Tetapi ada cara untuk mendapatkan pahala ekstra dengan cara ajak orang lain. Sebarkan informasinya. Kalau misalnya dari informasi atau ajakan kita ada 10 orang yang datang juga berarti kita dapat juga pahala mereka. Nah seperti itu namanya mendakwakan. Ya. Di sini Allah mengatakan oleh karena itu ya, berdakwalah, berdoa ya, sampaikanlah ya. Dan istiqamalah sebagaimana kau telah diperintahkan dan jangan pernah mengikuti hawa nafsu mereka. Maksudnya hawa nafsu orang-orang yang pelanggar. Gak boleh kita kendor imannya Bapak Ibu sekalian hanya karena teman kita datang, ayo kita ke sana yuk. Dosa kita sudah tahu. Ya udah nggak apa-apa, kita ikut sekarang. Jangan, ya. Perlu digarisbawahi poin penting ya. Kalau Bapak Ibu sudah sampai pada level iman tertentu, misalnya kita pernah dengarin ceramah tentang kuburan, tentang neraka, tersentuhlah. Lalu kita mulai hijrah. Mulai kita lebih baik, lebih dekat kepada Allah. Sampai pada, anggaplah ini contoh saja. Jangan terpengaruh dengan angkanya. Saya cuma supaya mudah difahami. Misalnya ada anak tangga nih. Kita sudah sampai pada tingkat ke-7 dari anak tangga keimanan. Ya. Contoh misalnya. Karena kita tersentuh tadi secara ya, keimanan dari ceramah itu. Mulailah kita sholat malam. Mulailah kita sholat duha. Mulailah ini rajin dan segala macam. Kita sudah mulai jaga diri kita dari yang haram. Tapi satu waktu misalnya Bapak Ibu buka diri. Syaitan bisikin, syaitan manusia atau syaitan jin. Ya. Tidak selamanya syaitan itu dari jin ya. Banyak syaitan manusia. Semua yang berusaha mengajak kita maksiat dari manusia itu syaitan manusia. Allah bilang di akhir surah An-Nas, minal jinnati wan nas. Dari jin dan manusia. Jadi manusia itu ada syaitannya. Ya. Yang selalu mengajak orang buat dosa itu berarti dari
syaitan juga. Maka semua bisikan mereka harus kita tolak, tidak boleh kita ikutin. Nah, itu komitmen dalam masalah itu penting sekali. Jangan ikuti hawa nafsu mereka, bisikan-bisikan mereka kata Allah. Kemudian selanjutnya Fussilat, ya, tadi surat yang sempat kita baca ya, tapi ini ayat 6. Surah nomor 41 ayat 6 tadi kita baca Fussilat 30 sampai 32. Nah, kalau kita mundur di ayat 6, ya, itu berbunyi fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Istiqamalah kalian kepada Tuhan kalian itu dan memohon ampunlah atas kesalahan di masa lalu. Dan sekarang ke depan. Dan sering saya ulangi Bapak Ibu sekalian, kalau hadir pengajian seperti ini, kita sedang bicara saat ini ke depan. Kita nggak bicara yang lalu-lalu. Nggak usah berkecil hati, oh saya kan dulu begini, itu dulu, nggak usah bahas. Sudah dengar sekarang misalnya masalah bahasan kejujuran. Dulu pernah bohong, udah lupain, istighfar kepada Allah, sekarang ke depan saya jujur. Nah gitu. Tujuannya begitu. Pengajian begitu ya. Jadi begitu dengar, bubar, jangan hanya sekedar bubar. Oh iya, tadi bagus ya. Oh tadi rame ya. Gak penting itu. Bahasan yang tidak penting. Ya. Itu seperti orang bahas makanan, bahasanya bungkusannya. Apa yang mau dibahas di bungkusan? Tadi bungkusannya makanan itu bagus ya. Gak penting, isinya enak gak? Kan gitu. Itu aja misalnya. Jadi bubar menjadi orang yang lebih baik. Gitu loh. Itu yang penting. Karena umur sangat terbatas. Mungkin ini pengajian terakhir, kita tidak tahu. Mungkin itu ibadah terakhir. Gitu kan. Saya selalu jadikan prinsip hidup saya, kalau ada orang miskin minta kasih aja. Mungkin itu sedekah terakhir, kita tidak tahu. Ada kesempatan bangun malam, jangan tidur, bangun aja, wudu, sholat malam. Mungkin itu ibadah terakhir. Kita tidak pernah tahu. Ya. Maka Allah SWT mengatakan istiqomalah ya, kepadanya atau di jalannya dan mohon ampunlah. Pernah ada satu bapak-bapak umurnya 60 tahun di masa Hasan Basri, dia bertemu. Jadi jangan patokannya angka 60-nya, nanti yang belum 60 tahun bilang, oh itu kan 60 tahun Ustaz. Karena ada saja setan bisikin ya supaya tidak menerima ilmu itu. Ini contoh karena pas kebetulan orang itu umurnya 60 tahun. Dia bilang, waktu datang dalam majelisnya Hasan Basri tanya, umurmu berapa? Dia bilang 60 tahun. Kata Hasan Basri, kalau begitu sudah 60 tahun kau menuju ke Tuhanmu. Dan berarti sudah sangat lama, sebentar lagi kau akan tiba. Maka orang itu bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau gitu kami ya yakini kami adalah dari Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Maka kata Hasan Basri, kau tahu makna kata-katamu itu? Dia bilang tidak. Maksudnya dia ingin penjelasan lebih jauh. Maka kata Hasan Basri, kau akan ya kalau kau mengatakan kami adalah milik Allah, berarti kau yakin Allah menciptakanmu dan kepadanya kami akan dikembalikan, berarti kau akan kembali kepada Tuhanmu. Dan orang yang kembali pada Tuhannya berarti akan diminta pertanggungjawabannya. Ya, dan dia akan terima balasan amal baiknya, dia akan diminta pertanggungjawaban dari dosa-dosanya. Maka orang itu mengatakan kalau begitu apa solusinya? Maka kata Hasan Basri solusinya adalah kau perbaiki mulai hari ini ke depan sampai ajalmu datang. Maka Allah akan berikan kau balasan terhadap amal kau hari ini ke depan dan Allah maafkan masa lalumu. Tapi kalau sisa umur ini masih kau buat lagi dosa, maka Allah akan hukum kau dosa yang kau lakukan dan dosa-dosa yang lalu kamu sudah lakukan. Dan memang harus kita berbicara sekarang ke depan, perbaikin. Berubah, memang wajar orang berubah. Jangan heran kalau kita sudah melihat ada rasa keimanan itu, kita merasa berubah. Kita mau lebih baik penampilannya, lebih islami, kita mau jaga tutur kata kita mau jaga pergaulan, mau jaga, itu semua memang wajar, itu efek daripada keimanan. Nah saya kembali ke contoh tadi yang saya bilang, kalau Bapak Ibu sudah sampai pada level keimanan tangga ke-7, karena pernah dengar satu ceramah yang menarik misalnya, lalu kita buka pintu dosa nih, sekali aja, misalnya kita terjerumus dalam dosa lagi, kita kan turun tuh, bahasa agama kita futur, ya, turun 2 tangga aja misalnya, ke tangga ke-5, beda, iman kita sudah beda. Maka untuk kembali ke tangga yang pertama, tangga ke-7, butuh pendongkrak yang lebih kuat dari awal. Nggak bisa kita cuma dengarin ceramah yang sama, nggak bisa kembali ke level 7, nggak bisa. Harus ada lebih berat. Itu susahnya. Oleh karena itu jangan buka pintu itu. Jangan dibuka. Amal soleh itu untuk dipelajari dan dijaga. Dosa itu dipelajari untuk dijauhi. Nah itu poinnya. Kan gitu. Baik, selanjutnya adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam dan saudaranya Harun alaihissalam dalam surah Yunus surah nomor 10 ayat 89. Dalam surah Yunus ayat 89.
Qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'ani sabilal ladzina la ya'lamun. Telah diterima doa kalian ya berdua, karena Nabi Musa sama Nabi Harun minta kepada Allah agar dibuat teguh bisa menghadapi Fir'aun. Karena Fir'aun itu raja zalim, punya kekuatan fisik, punya kekuatan pasukan, punya harta. Nabi Musa sama Nabi Harun berdua saja disuruh datang dakwai raja zalim. Kan setiap saat bisa ditebas lehernya, bisa dibunuh. Maka mereka mohon agar lindungi. Allah mengatakan telah diterima doa kalian berdua. Oleh karena itu caranya supaya kalian bisa selamat fastaqima, konsisten, istiqamah. Sekarang kalau kalian sudah yakin ini, pegang teguh kebenaran ini, amalkan apa yang Allah perintahkan, tinggalkan apa yang Allah larang. Dan jangan pernah mengikuti perintah atau jalan orang-orang yang tidak tahu. Kalau mereka belum paham, jangan ikut-ikutan. Ya. Tidak apa-apa ya Bapak Ibu sekalian ya, kalau misalnya ada yang karena kita coba komitmen lalu mereka mengatakan, kau so alim, kau gini, tidak apa-apa. Tidak masalah, tidak usah terpengaruh dengan itu. Jangan kendor imannya seperti kerupuk, diketuk sedikit pecah. Ya. Imannya harus seperti baja, bisikan apapun jangan terpengaruh. Sedikit-sedikit terpengaruh, sedikit-sedikit berubah gitu ya. Baik, kemudian selanjutnya dalam surah Al-Ahqaf, surah nomor 46 ayat 13 sampai ayat 14. Al-Ahqaf, surah nomor 46 ayat 13 sampai ayat 14. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaan bima kanu ya'malun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengikrarkan, mengucapkan Tuhanku Allah, merenungi selalu dengan fikirannya, meyakini dengan hatinya, kemudian istiqamah, konsisten. Mulai sejak itu, kayak kita sekarang, mulai dari pengajian ini ke depan, udah mulai apa yang Allah perintahkan sibuk dengan itu, apa yang Allah larang meninggalkan, gitu kan? Maka tidak perlu ada rasa takut pada mereka. Ingat tadi kita jelaskan rasa takut dari apa? Menghadapi kehidupan setelah kematian, ya. Nanti di kuburan, nanti hari mahsyar, nanti neraka. Tidak usah khawatir. Yang penting sudah selama hidup istiqomah. Gitu kan, sudah coba kerjakan ibadah-ibadah, tinggalkan larangan, maka sudah tidak usah takut. Dan tidak usah sedih. Ingat tadi makna sedihnya. Ya, tidak usah sedih dengan apa yang kalian tinggalkan di dunia. Gak usah pikir tuh anak, bagaimana makannya, bagaimana nanti siapa yang besarin, bagaimana sekolah. Itu bukan urusan kita. Ya, itu urusan Allah sudah. Lalu Allah mengatakan, itu ayat 13-nya ya. Ayat 14-nya, mereka adalah penghuni surga yang akan kekal di dalamnya sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka lakukan. Nah, kita perlu garis bawahi di sini, ada pendapat-pendapat ulama tentang, itu tadi beberapa ayat-ayat tentang istiqomah ya. Ada pendapat-pendapat ulama Bapak Ibu sekalian tentang masalah istiqomah itu di atas apa sih? Nah, yang pertama tadi perkataan Abu Bakar itu yang paling sering diangkat oleh para ulama, yaitu istiqomah di atas tauhid. Istiqomah di atas tauhid, itu perkataan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan beliau mengatakan, hampir setiap kali terlewatkan surah Fussilat ayat 30 dan juga surah Ahqaf ya, ayat 13 sampai 14, kecuali beliau selalu mengingatkan masalah itu. Beliau mengatakan kepada orang-orang di sekitarnya, mereka adalah orang-orang yang tidak mempersekutukan apapun dengan Allah. Ingat tadi saya kasih contoh syirik. Ya, gak usah pakai jimat-jimat, gak usah. Kata Nabi SAW, man allaka tamimatan faqad asyrak. Siapa yang menggantungkan jimat di badannya, di rumahnya, maka telah syirik. Gak boleh syirik. Murni. Harus betul-betul bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau pernah bertanya kepada beberapa sahabat, apa pendapat kalian tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu. Bagaimana pendapat kalian tentang firman Allah, sungguhnya orang yang mengikrarkan Tuhanku Allah, kemudian mereka istiqamah. Maka para sahabat sempat ada yang mengatakan, orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka mengamalkannya. Ya. Maka kata Abu Bakar, kalian telah mengartikan secara kurang tepat. Harusnya adalah mereka tidak menyimpang dengan cara berbuat syirik dan merusak tauhidnya. Nah, ini pendapat yang mengatakan tentang masalah makna istiqamah adalah di atas tauhid. Hanya bergantung, hanya memohon kepada Allah SWT dan tidak pernah
mempartnerkan Allah dengan makhluknya dengan minta-minta kepada benda-benda, patung, kajimat, kuburan dan seterusnya. Kemudian ada pendapat lain yang mengatakan yaitu Mujahid, salah satu tabi'in, mengatakan rahimahullah, mereka adalah orang-orang yang memeluk Islam kemudian tidak mempersekutukan Allah hingga mereka bertemu dengannya. Jadi ada tambahan perkataan Mujahid, orang-orang muslim kemudian setelah masuk Islam atau lahir dalam keadaan Islam, mereka istiqomah sampai mati dalam agama Islam. Itu dianggap juga masuk dalam ayat ini. Jadi mereka tidak murtad sama sekali. Dan juga selama hidupnya tidak berbuat kesyirikan. Ini pendapat seorang tabi'in bernama Mujahid. Umar bin Khattab berkata di atas mimbar tentang firman Allah, innal ladina qalu rabbunallahu thumma istaqamu. Sungguhnya orang-orang yang mengikrarkan Tuhanku Allah kemudian istiqamah, beliau mengatakan demi Allah mereka konsisten kepada Allah dengan mentaatinya dan tidak berkelok seperti berkeloknya serigala. Ini pendapat yang lain. Jadi tadi pendapat Abu Bakar adalah istiqamah di atas tauhid. Pendapat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah mereka istiqamah di atas perintah-perintah Allah, dikerjakan semua wajib dan sunnah tadi atau meninggalkan yang haram ataupun makruh.